Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya kalian baik-baik saja, ya? Dimanapun kalian berada, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Sharp Corner 2024 secara lengkap. Film ini menceritakan tentang pengulangan waktu dan kematian dalam bentuk time loop supernatural, di mana tokoh utama terjebak untuk terus mengulang momen kematiannya di sebuah tikungan tajam yang misterius. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai dari awal. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari pasangan suami istri bernama Josh dan Rachel Marcel, beserta putra mereka yang berusia 6 tahun bernama Max. Saat ini, mereka baru saja tiba di rumah baru mereka dan tampak sangat gembira. Rumah itu terletak di pinggiran kota yang sunyi, menyediakan lebih banyak ruang dan kedamaian dibandingkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Setelah menetap, Josh dengan penuh semangat mengungkapkan rencananya untuk membangun lapangan golf kecil di halaman belakang rumah. Sementara itu, Rachel mengungkapkan kegembiraannya karena akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa gangguan suara beringas kota atau silau lampu jalan yang mengganggu. Pada malam pertama mereka di rumah baru, Max merasa takut untuk tidur di kamarnya yang asing. Josh pun dengan sabar membawakannya mainan favoritnya dan meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyakitinya. Setelah berhasil menidurkan Max, Josh bergabung kembali dengan istrinya di ruang tamu. Mereka berdua terlihat sangat bahagia sambil mendiskusikan rencana dekorasi rumah. Rachel bahkan berkomentar bahwa sudah lama ia tidak melihat Josh sebahagia ini. Suasana romantis pun terjalin dan mereka akhirnya bercinta di ruang tamu. Namun tiba-tiba ketenangan itu pecah ketika jendela rumah mereka hancur oleh sebuah roda mobil yang terlempar masuk. Pasangan itu pun menjadi ngeri ketika melihat sebuah mobil sedang bertabrakan dengan pohon besar tepat di halaman depan rumah mereka. Keesokan harinya, kita melihat Josh sedang menghadiri rapat di tempat kerjanya. Namun ia jelas kesulitan untuk fokus setelah membaca berita tentang seorang remaja yang meninggal dalam kecelakaan di depan rumah mereka tadi malam. Setelah pulang kerja, Josh menjemput Max terlebih dahulu, kemudian istrinya Rachel yang bekerja sebagai terapis. Dalam perjalanan pulang, Josh menunjukkan artikel berita tentang kecelakaan tersebut kepada Rachel. Artikel itu mengungkapkan bahwa pengemudi remaja tersebut sedang dalam keadaan mabuk. Josh juga mengakui bahwa ia mungkin mengalami PTSD setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu dan merasa seharusnya tidak pergi bekerja hari ini. Namun Rachel dengan tegas menolak untuk membahas tentang kecelakaan itu. "Aku terlalu terganggu untuk memikirkannya sekarang," katanya dengan wajah masam. Sesampainya di rumah, Max langsung asik bermain dengan mainannya di halaman. Namun Rachel menjadi tidak nyaman karena menyadari bahwa itu adalah titik tepat di mana mobil itu mengalami kecelakaan. Dengan cepat ia menyuruh Max masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Josh tampak acuh tak acuh terhadap kekhawatiran istrinya. Ketika Josh sedang memotong rumput di halamannya, ia melihat keluarga korban kecelakaan tadi malam datang ke lokasi kejadian. Mereka membawa karangan bunga dan sebuah salib kayu. Josh segera bersembunyi di garasi, diam-diam mengamati saat keluarga yang berduka itu mendirikan tugu peringatan kecil. Setelah mereka pergi, Josh mendekati tugu tersebut dan membaca nama almarhum, Kyle. Pria malang itu baru berusia 18 tahun. Informasi yang membuat hati Josh dipenuhi kesedihan mendalam. Di tempat kejadian, Josh mulai memperhatikan sekeliling untuk mencari tahu penyebab kecelakaan itu.
Matanya tertuju pada rambu jalan tikungan tajam yang sebagian tertutup oleh dedaunan yang terlalu rimbun. Keesokan harinya, di tempat kerjanya, Josh masih terus memikirkan kecelakaan itu. Ia pun mencari profil Kyle di media sosial. Hatinya semakin hancur ketika menonton vlog Kyle yang penuh kegembiraan dan impian besar. Menyadari betapa tiba-tiba masa depan cerah anak muda itu terputus begitu saja. Adegan kemudian beralih ke pesta pindah rumah keluarga Marcel. Beberapa teman dan kolega telah berkumpul di rumah mereka. Semua terlihat gembira dan mengucapkan selamat atas babak baru kehidupan keluarga ini. Namun tiba-tiba, Josh mulai berbicara tentang kecelakaan brutal yang terjadi di halaman rumah mereka. Dengan detail yang mengerikan, ia menggambarkan bagaimana pengemudi itu meninggal, membuat semua tamu menjadi tidak nyaman. Josh terus melanjutkan ceritanya, bahkan mengungkapkan bahwa Kyle seharusnya akan segera lulus dan bahkan telah menerima beasiswa olahraga. Rachel yang terkejut langsung bertanya bagaimana suaminya bisa tahu banyak hal tentang korban itu. Josh hanya mengaku bahwa ia membacanya di berita obituari. Merasa ketegangan semakin meningkat, para tamu segera mengalihkan topik pembicaraan. Setelah semua tamu pergi, Rachel dengan marah menegur suaminya. "Kamu seharusnya tidak menyebut-nyebut kecelakaan itu di depan tamu." Rachel bersikeras bahwa Josh perlu menemui terapis untuk mengatasi trauma dan rasa penasarannya yang tidak sehat terhadap kecelakaan itu. Ia bahkan menyarankan salah satu rekannya, Peter, yang merupakan seorang terapis profesional. "Kamu terlihat begitu puas saat menceritakan kisah itu. Seperti kamu sedang mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain," tambah Rachel dengan nada menuduh. Namun Josh hanya menepis semua kekhawatiran istrinya sebagai omong kosong belaka. Keesokan harinya, Josh mengambil gergaji mesinnya dan mendatangi papan tanda tikungan tajam di pinggir jalan depan rumah mereka. Dengan hati-hati, ia memotong cabang-cabang pohon yang tumbuh terlalu lebat di sekitar rambu tersebut, membuat tanda peringatan itu menjadi lebih terlihat oleh pengendara yang lewat. Ia berharap ini bisa membantu mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Beberapa hari kemudian, Josh berusaha melupakan semua tentang kecelakaan itu dan mencoba fokus pada keluarganya. Mereka menghabiskan 1 hari penuh di taman hiburan, berusaha menikmati waktu berkualitas bersama, dan beristirahat dari segala kesibukan. Malamnya, ketika Josh sedang sibuk memanggang daging di halaman belakang, telinganya menangkap suara "Brak!" Ternyata kecelakaan baru saja terjadi lagi. Sebuah kendaraan menabrak kendaraan lain dengan keras, dan salah satu mobil terlempar dengan kecepatan tinggi. Josh yang panik segera menelepon 911, kemudian bergegas ke mobil yang sudah rusak parah itu. Di dalamnya, ia menemukan seorang pengemudi laki-laki yang terluka sangat parah. Dengan suara gemetar, Josh mencoba berbicara kepada pria malang itu, berusaha membuatnya tetap sadar sampai bantuan datang. Namun nasib berkata lain. Pria itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan akhirnya meninggal di tempat akibat luka-lukanya yang terlalu parah. Di saat yang mengharukan sekaligus mencekam itu, telepon almarhum tiba-tiba berdering. Di layar tertera nama Alicia sebagai penelepon. Tak lama kemudian, pihak berwenang akhirnya tiba di lokasi. Setelah kejadian ini, Rachel bersikeras bahwa mereka tidak bisa terus tinggal di rumah ini. Semua kekacauan ini membuat Max ketakutan, protesnya. Namun Josh yang masih terguncang dengan kecelakaan kedua, itu bersikeras bahwa mereka tidak perlu pindah. "Aku bisa saja menyelamatkan nyawa orang itu jika aku lebih cepat tiba," ujarnya penuh penyesalan. Ia menganggap reaksi Rachel yang ingin pindah
adalah berlebihan, dan malah menyarankan untuk memasang pagar pembatas yang lebih kuat sebagai solusi. Keesokan harinya di kantor, Josh menghubungkan telepon milik korban kecelakaan tadi malam ke komputernya. Dengan penuh ketekunan, ia menelusuri semua foto dan video di dalamnya. Perlahan, menyadari bahwa pria itu ternyata sangat mencintai olahraga golf. Beberapa hari kemudian, dengan perasaan berat, Josh menghadiri pemakaman pria yang tidak pernah ia kenal secara pribadi itu. Di pemakaman, Josh mendekati seorang wanita muda yang sedang putus asa. Ternyata dia adalah Alicia, putri almarhum. Dengan suara bergetar, Josh mengaku bahwa ayahnya sering bercerita tentang Alicia. Ketika Alicia bertanya bagaimana Josh mengenal ayahnya, dengan cepat ia menjawab bahwa mereka sering bertemu di lapangan golf. Merasa sangat bersalah dan bertekad untuk bisa melakukan sesuatu, Josh segera mendaftar di kelas pertolongan pertama. Ia mulai serius mempelajari cara melakukan CPR dan bahkan membeli sebuah boneka latihan CPR untuk dipakai berlatih di rumah. Sejak saat itu, obsesinya terhadap pertolongan pertama semakin menjadi-jadi, sampai-sampai ia mulai mengabaikan tanggung jawab pekerjaannya. Suatu hari, Josh dipanggil ke kantor bosnya. Seorang anggota tim telah mengajukan keluhan tentang kelalaian Josh dalam bekerja. Meskipun bosnya kali ini masih memberinya kesempatan, ia dengan tegas menyarankan Josh untuk lebih fokus pada pekerjaan dan hubungan dengan timnya. Malam itu, ketika Rachel sedang memandikan Max, ia terkejut menemukan ada bagian botak di kepala anak mereka. Setelah bertanya dengan khawatir, Max mengaku bahwa ia sendiri yang mencabuti rambutnya. Keesokan harinya, pasangan ini memutuskan untuk membawa Max ke psikiater anak. Dokter menduga bahwa serangkaian kecelakaan di depan rumah mereka mungkin telah menyebabkan Max mengalami stres dan kecemasan. Rachel sepenuhnya setuju dengan diagnosis ini, namun Josh bersikeras bahwa putra mereka tidak pernah benar-benar menyaksikan kecelakaan itu secara langsung. Dia hanya mendengar suaranya, bantah Josh. Untuk menenangkan Max, Josh menawarkan diri untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dalam beberapa hari ke depan. Rachel sempat mengkhawatirkan masalah keuangan jika Josh mengurangi jam kerjanya. Namun Josh meyakinkannya bahwa ia bisa bekerja jarak jauh jika diperlukan. Di adegan berikutnya, kita melihat Josh benar-benar membolos kerja dan memilih tinggal di rumah bersama Max. Namun alih-alih fokus pada putranya, Josh malah terus menyelinap ke kamarnya untuk berlatih CPR pada boneka latihan. Ketika Rachel pulang, ia mengumumkan bahwa ia telah mendaftarkan Max di kelas taekwondo. Ini akan membantunya mengelola kecemasannya, jelas Rachel. Josh yang kesal langsung bersikeras bahwa ia sudah membuat kemajuan signifikan dengan Max dan tidak ingin ada gangguan. Namun Rachel mendesaknya untuk tetap berpikiran terbuka. Keesokan harinya, Max memulai kelas taekwondo pertamanya dengan Josh yang sengaja membolos kerja lagi untuk menemaninya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba sebuah ambulans melintas dengan sirene menyala. Josh yang langsung khawatir mempercepat laju mobilnya. Benar saja, telah terjadi kecelakaan lagi di tikungan tajam depan rumah mereka. Kali ini lebih brutal dari sebelumnya. Josh segera menyuruh Max tetap di dalam mobil sementara ia bergegas keluar. Di luar, seorang wanita sedang berteriak, histeris, memohon pertolongan untuk suaminya yang terjebak di mobil yang sudah rusak parah. Petugas pemadam kebakaran yang baru tiba segera bekerja memadamkan mobil dan mengeluarkan pria yang terluka parah itu.
Josh dengan penuh perhatian mengamati proses pertolongan pertama yang diberikan. Sampai-sampai ia terlalu dekat dengan korban dan diperingatkan oleh polisi untuk mundur. Tak lama kemudian, seorang reporter mendekati Josh dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Dengan suara serak, Josh menjelaskan bahwa meskipun beberapa kecelakaan pernah terjadi di tikungan ini sebelumnya, yang kali ini adalah yang terburuk yang pernah ia saksikan. Tiba-tiba ia teringat Max masih di mobil. Namun ketika diperiksa, Max sudah tidak ada di sana. Rachel ternyata sudah membawanya masuk ke rumah. Setelah mencari kemana-mana, mereka akhirnya menemukan Max berdiri diam di dekat mobil yang rusak itu. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu yang tidak wajar untuk anak seusianya. Setelah kejadian ini, Josh akhirnya menyerah dan setuju untuk mengikuti terapi dengan Peter, seperti yang telah lama didesak Rachel. Di ruang terapi, Josh bertemu dengan Drake, anjing Golden Retriever peliharaan Peter yang sangat bersahabat. Dalam sesi tersebut, Josh akhirnya membuka diri. Ia mengungkap trauma dari semua kecelakaan brutal yang disaksikannya. Dan bagaimana Max mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan karena melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat anak kecil. Dengan nada menuduh, Josh menyalahkan Rachel karena mendaftarkan Max ke taekwondo. Jika tidak ada kelas itu, aku pasti sudah di rumah dan bisa menyelamatkan nyawa orang itu, ujarnya penuh amarah. Beberapa hari kemudian, Josh kembali ke kantornya hanya untuk menerima kabar buruk. Ia dipecat karena perusahaan kehilangan klien penting akibat kelalaiannya. Meskipun Josh berusaha menjelaskan bahwa ia sedang menghadapi masalah pribadi yang berat, bosnya tetap pada keputusannya. Malam itu, Josh memilih untuk tidak memberitahu Rachel tentang pemecatannya dan berpura-pura semuanya normal. Keesokan harinya, Rachel memberitahu bahwa Max punya jadwal terapi sore itu dan Josh memutuskan untuk ikut serta. Setelah Rachel dan Max pergi, Josh menghabiskan sisa harinya dengan berlatih CPR pada boneka latihannya. Ia menjadi sangat waspada, selalu menengok ke jendela setiap kali mendengar suara kendaraan lewat. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Josh mulai menonton video-video kecelakaan mobil di internet. Tak lama kemudian, sepasang suami istri yang sedang hamil datang melihat-lihat rumah mereka yang sedang dijual. Josh menyapa mereka dengan ramah namun tidak mengundang masuk, hanya bercakap-cakap singkat di teras depan. Di sesi terapi Max, Rachel tiba-tiba marah besar setelah mengetahui dari telepon bahwa Josh sudah tidak bekerja lagi. Josh berusaha menenangkannya, sementara dokter meyakinkan bahwa Max sebenarnya tidak menunjukkan gejala PTSD. Meski memperingatkan bahwa gangguan semacam itu bisa muncul beberapa bulan setelah kejadian traumatis. Tiba-tiba, telepon Rachel berdering. Panggilan dari agen properti mereka. Adegan kemudian berpindah ke rumah mereka, di mana Rachel sedang mengemasi barang-barangnya dan Max dengan marah. Ternyata ia baru tahu bahwa Josh telah menakuti calon pembeli dengan memperingatkan mereka tentang serangkaian kecelakaan di depan rumah. Rachel juga kesal karena Josh menyembunyikan kabar pemecatannya. Josh mencoba membela diri. Mereka sedang hamil. Aku tidak punya hati untuk menyembunyikan kebenaran. Namun Rachel tidak mau mendengar. Ketika ia menemukan boneka CPR Josh, amarahnya memuncak. Kamu gila. Kamu benar-benar menginginkan kecelakaan-kecelakaan ini terjadi. Ya? Teriaknya. Tanpa banyak bicara lagi, Rachel pergi membawa Max meninggalkan Josh sendirian di rumah. Beberapa waktu kemudian, Josh bertemu dengan pengacaranya yang mengungkapkan bahwa Rachel sudah mengajukan gugatan cerai.
dan hanya memberikan hak asuh terbatas. 2 jam seminggu untuk bertemu Max. Josh yang ingin memperjuangkan hak asuh penuh diberitahu bahwa pertama-tama ia harus menjual rumah itu dan pindah lebih dekat dengan sekolah Max. Ketika Josh mengunjungi Max, anak itu menceritakan betapa sedihnya ia dengan perceraian orang tuanya. Josh berjanji bahwa begitu rumah terjual, ia akan mencari tempat baru dekat sekolah Max, sehingga mereka bisa lebih sering bertemu. Max yang senang langsung meminta seekor anjing seperti Drake. Permintaan Max ini tiba-tiba membuat Josh tersadar. Drake adalah anjing terapis Peter, yang ternyata adalah teman lama Rachel semasa kuliah. Kekhawatiran mulai menghantuinya. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Rachel dan Peter? Ketika Josh menghubungi Rachel, ia malah dimarahi karena menjanjikan sesuatu pada Max, tanpa mengetahui bagaimana hasil perceraian nanti. Rachel dengan tegas menyatakan tidak berniat berbagi hak asuh. Max butuh stabilitas yang tidak bisa kamu berikan sekarang, hardik Rachel sebelum menutup telepon. Dalam hujan deras, Josh memuat barang-barangnya ke truk, bersiap untuk pergi selamanya. Saat berjalan di teras yang basah, ia terpeleset namun tidak cedera. Pikirannya langsung dipenuhi kekhawatiran tentang kecelakaan. Sepanjang malam ia berdiri di dekat jendela, menyiapkan kotak P3K, mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Tetapi tidak ada kecelakaan yang terjadi. Frustasi, Josh mulai bertindak nekat. Ia menyemprot aspal di tikungan itu dengan selang air, membuat permukaannya menjadi licin. Namun sebuah mobil tetap bisa lewat dengan selamat. Tidak puas, Josh mengambil gergaji mesin dan memotong papan tanda tikungan tajam itu, berharap bisa memicu kecelakaan yang ia tunggu-tunggu. Setelah berjam-jam mondar-mandir di dekat jendela tanpa hasil, kelelahan akhirnya membuat Josh tertidur. Dan akhirnya, keinginannya yang gelap terwujud. Sebuah mobil kehilangan kendali di tikungan itu dan menabrak halaman rumahnya. Ini adalah kesempatan Josh untuk menjadi pahlawan. Ia bergegas keluar dan menemukan seorang wanita yang nyaris tidak sadarkan diri di dalam mobil yang rusak parah. Dengan peralatan seadanya, Josh berusaha membuka pintu mobil yang penyok. Beberapa penumpang bus yang lewat berhenti untuk membantu dan Josh menyuruh mereka menelepon 911. Setelah perjuangan berat, Josh akhirnya berhasil mengeluarkan wanita itu. Ia segera mencoba melakukan CPR dengan semua pengetahuan yang telah dipelajarinya. Namun wanita itu tetap tidak bernapas. Air mata mulai mengalir di pipi Josh ketika menyadari usahanya mungkin sia-sia. Tapi tiba-tiba, wanita itu terbatuk-batuk dan mulai bernapas lagi. Para dokter yang baru tiba memuji tindakan cepat Josh. Di akhir film, kita melihat senyum kepuasan tersungging di wajah Josh. Akhirnya ia menjadi pahlawan yang selalu ia impikan. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Josh benar-benar pahlawan atau justru penyebab semua kecelakaan ini? Apakah semua ini adalah bagian dari time loop mengerikan yang harus ia jalani berulang-ulang? Film ini sengaja mengakhirinya dengan ambiguitas yang membuat penonton berpikir keras.